ke atas ya. Tangganya lari. Jatuh nanti ke atas. Ini kita rame-rame ini dilindungi nih. Kaget juga kan nih. Dilindungi sama Pak Ketua nih, sama Komisi 3 DPR gitu kan. Jadi kita mungkin langsung aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita dari Komisi 3, Pak Mas Eko, Mbak Ani, Dr. Victor ya. Kita melaksanakan sidak terkait IPAL. Di rumah sakit. Ini kita di sini bersama teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup yang memang dalam hal ini tugas dan tupoksinya ini adalah menangani hal IPAL. Dan kita di Komisi 3 juga menangani hal itu, Mas. Jadi patut dan baiknya kita melakukan sidak ini bagaimana rumah sakit yang ada di Kabupaten Lebong khususnya dan yang terus ada di Rimbo Bujang dan sekitarnya itu penanganan IPAL limbah itu seperti apa, mekanismenya seperti apa, sudah terpasang atau belum, pembuangannya nanti sampahnya kemana, limbahnya kemana, itu perlu kita cek. Mungkin kita langsung cek aja biar cepat. Oh boleh, iya langsung. Nanti kita dampingi Mas Sus ya sama Mbak Kira ya. Nanti bantu dampingi karena kita punya khusus yang nanganin kan Mbak. Iya. Gitu. Jadi nanti biar mereka yang lebih menjelaskan kita bantu untuk ngawal aja nih. Iya, iya. Gitu. Langsung. Boleh. Mbak, Mas, dipanggil langsung nih. Ya. Terima. Mas Dari. Kita lagi mati lampu. Iya benar, mati lampu makanya gensetnya dihidupin.
ke saluran otomatis ke IPAL. Ada kontrol, ada tank. Ini apa? Mas, ruangan apa? Itu unit laundry. Oh, ini ruangan. Apa? Gizi. Oh, gizi. Masa Isinya dampingan sama ini ya. Sama Sama Cuman laundry ya. ada Kita tutup. sekat, Oh, sekarang. nggak Iya, langsung. nggak langsung ke sini. Alurnya pun kita di depan. Ya, tapi paling enggak jangan terlalu berdekatan sama ini. Dengan laundry disarankan jangan terlalu dekat. Ini kan dekat juga. Kita udah buat franchise ya, Bu. Iya. Untuk bangunan. Oh gitu. Kemarin Iya. waktu Renca sama dinas lingkungan hidup koordinasi Koordinasi. kan? Selalu. Ya, kalau kayak gini kan nggak baik juga. Nggak makanan buat pasien kan. Iya. Dekatnya sama laundry menurut saya sih nggak ini ya. Iya. Nggak efisien. Terlalu dekat ini. Jadi jaraknya harus jauh. Gitu. Karena memang kan pakai laundry itu kan Laundry kan yang pasti yang banyak kotor-kotor. kuman, kotor gitu kan. yang penting sebenarnya gini mas, aturan kita seperti ini kan sesuai dengan Permenkes itu sesuai, terus PP 100 nomor 1 nomor 2000 tahun 2014 itu sesuai dengan aturan di nah itu tiga dasar hukum intinya itu kan itu dasar hukum kita membuat suatu rumah sakit atau bangunan atau IPAL atau khususnya IPAL ini yang berhubungan langsung dengan dinas lingkungan hidup ya, item-item yang ada di dalam undang-undang itu harus kita penuhi lah karena memang sesuai dengan standarnya seperti itu. Jadi mungkin catatannya tadi dari Bu Etri mungkin untuk Dapur. laundry dengan Laundry sama ini dipisah. ruangan gizi ya tadi ya ini. Iya, apa ya. Gizi kalau bisa disekat aja nggak masalah sih ini ditutup. Tapi harus ditutup mati. Kita kan harus Jadi ada alur kotor sama bersih. Iya, Hmm. iya, saya ngerti. Tapi kan ini kan buat makanan ya, gizi buat pasien ya. Harusnya kalau enggak ya paling enggak ini ditutup habis pintunya dari tempat lain gitu kan. Jadi yang dari sini atau kuman dari sini nggak ke sini. Gitu. Ya. Siap. Kita lanjut ke depan lagi deh. Jadi kita ke ini jalan tangan. Oh kalau untuk foto bisa nggak apa-apa, tapi kalau ini kan untuk pegangan kita. Alamatnya di mana ini? Alamat vendor kita di mana? Saya minta alamat lengkap sama nomor HP yang bisa dihubungin di sana. Yang untuk pemesanan di Bagian. Yang ketiga ya. Ya, ya tempat apa limbahnya yang diantar. Baru yang Januari. Ada 2 kali ya. Berarti ini vendor yang baru. Dari Palembang. Tapi mereka punya pembakaran baru di daerah Lepan. Oh, Iya. jadi rumah sakit ini bawanya ke Pelepan gitu kan? Enggak, mereka nanti yang Mereka bawa. yang datang. Mereka yang datang. jemput. Berarti dua ini yang bukan jemput sama Ah, tempat pembakaran. kita biar Ya, kita kita minta ininya ya. manifest. Alamat sama nomor HP di sananya. Sama 2 tempat. Itu bukan diri kenapa? Oh iya. Oke, kirim. Tadi masa sudah lihat kan? Hasil Ya, limbahnya. ya.
enggak, itu kan biasanya udah kita ada rekaman dari ada kan ya biasanya 5 sampai sampai juga itu mereka pakai apa, kita biasanya ada penawaran kan. Biasanya itu kan kalau penghasil ada penghasil dari limbah, kita kan kebetulan bukan pakai kan biasanya tipe ya Pak ya, karena kalau yang yang ada menghasilkan limbah dari dan ruangan terbuka dengan ruangan isi. Aku bisa ngapain pertama mau Iya. ya udah ya siap udah sama dinasnya Karena itu menurut saya memang bahaya ya. siap. Karena kita kan makanan itu kan bakal sakit. Betul. Nah, kalau di sebelahnya ada tempat kotor, itu kan kotor ya. Banyak kuman kita sama kita nggak tahu larinya ke samping gitu kan ke makanan pasien. Bu direktur nanti yang ruangan di situ saya pesan ya kalau bisa tadi apa yang dikatakan Mas mau dibuat ruangan baru katanya kan itu bagus. Memang ada rencana. Nah ya karena memang itu ruangannya tidak layak, bukan tidak layak, maksudnya tidak sesuai Tidak dengan sehat, Pak. Permenkes dan peraturan PP tadi 101 tahun 2014. Karena memang ruangan gizi dengan ruangan kotor itu kan kalau berdampingan tidak baik. Gizi kan buat orang-orang sehat nih. Kalau misalnya orang dari laundry itu kan kuman-kumannya banyak. Kita nggak tahu kan kuman itu kan berterbangan lewat udara. Nah seperti itu menjadi catatan lah buat direktur nih untuk membenahi hal ini. Karena memang kita Komisi 3 memang fokusnya memang di situ menangani hal limbah IPAL dan ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit itu berdekatan tidak dengan limbah IPAL. Seperti itu Bu Direktur, menjadi catatan. Oke. Apalagi Mbak Epri kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Nanti lagi? kita minta tempat penempatan yang limbahnya, terus alamat sama ini ya, Iya. nomor HP-nya. Jadi kirim tadi ke Mas Dedi tadi Mbak. Coba dikirim Mas. Udah Mas Dedi. Mas Liga, apalagi yang nanya? cek gudang aja. Cek gudang. Ya. Sudah dikirim, Mas? Kalau limbah ini kan memang mitranya Komisi 3 karena dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kalau untuk rumah sakitnya mitra Komisi 1. Komisi 1. Inkesnya kan itu substansi lah gitu, itu masalah substansi. Kalau kita kan memang yang hal-hal yang lapangan limbah itu memang di Komisi 3 kita mitranya itu kita nangani hal itu. Ini Pak. Tadi yang di Pelepat tadi apa? Kalau instalatornya apa di mana gitu pembakarannya gitu. Ya, pembakarannya di Pelepat gitu kan. Pembakarannya di Pelepat. Terus yang sebelum ke Pelepat? Sebelum Pelepat kan diambil nggak di Kita sini sebelumnya kan? Kan dijemput nih. dengan PT yang Ya. HTS Hmm. sama juga diambil mereka Di drop pemusnahannya dulu. di drop Ah. pemusnahannya di daerah Jawa atau di Jakarta kayaknya. Ya maksudnya sebelum ke Pelepat tadi Mas? Oh ini yang baru Pak. Yang baru ya? Yang sebelum ke Pelepat gimana? Kemana? Kan langsung ke Pelepat kan ambil dari sini. Maksudnya sebelum keluar dari Setiabudi maksudnya? Oh di sini. Ya. Iya, sebelum setelah dari sini sini, kan ada yang ngambil. ada yang ngambil. Katanya ada yang ngambil. Nah, terus Bawanya langsung kemana itu? Pakai mobil ya mungkin mereka langsung ke pabriknya ya. Nah, tadi bilang ada tempat dropnya dulu. Oh nggak tahu, nggak langsung mereka Bu. langsung ke pabrik-pabriknya tadi di Pulau Jawa gitu. Nggak yang sebelumnya. Yang sekarang Pak, kita yang sekarang aja Pak. Sekarang Katanya aja. di Pelepat. Langsung Pelepat. ke Pelepat. Berarti bukan ini nggak ada yang tempat dropshipnya, Ah, tempat nggak ada. ngedropnya dulu gitu Nggak ada, kan? langsung. Oh. Itu Nah. pihak ketiga Bu. Nama perusahaan pihak ketiga tadi sudah kirim ke sini ya? Sama kontak-kontaknya ya? Alamat lengkapnya sudah Mas?
Yang di Pelepat. Tolong alamatnya kirim ke Mas Dery. Heeh. Berarti dari sini langsung ke Pelepat gitu. Iya. Nggak ada dropnya. Tadi kan dibilang ada dropnya gitu kan sebelum ke Pelepat gitu. Posisi apa, Bang? Jeda di limbah ini, ini di jalan tuh nggak ada batas waktu gitu. Kalau rumah sakit itu Dari ke apa tadi? Ke Mobilnya mobil ini Pak. ya maksudnya nggak kayak box, jadi nggak dia nggak- pakai pendingin gitu. nggak ada ini ya. Nah, Jangka waktu maksudnya nggak ada kan masalah ya. Di sini kan ditumpukin dulu. Mm-mm. Katanya dalam sebulan 2 kali gitu diambil ininya. Apa tidak berbahaya lama-lama di sini? Di jalan maksudnya? Di jalan di mobil. Kantornya. Betul. Titik koordinatnya ada gitu. Ini kantor atau gudang nih? Gudangnya Pak. Ini kan titik koordinatnya Pak. Lengkap gitu Pak. Sudah tadi di foto dah. Sudah kan salah ketua. Ini Sudah. yang baru. Yang baru. Eko Pasifik. PT Universal ya? Iya, ini kan? Iya, ini semua lengkap di sini Bu. Titik anunya di sini. Titik koordinatnya kan ada ini. Mereka. Palembang. Ini Palembang. Yang Pelepat tadi, yang Pelepatnya mana Mas? Kalau mereka bilang rencananya sih Bu, Maksudnya Palembang itu macam mana sih? mereka kerja apa? Mau bikin pabrik di situ. Baru rencana. Kayaknya sudah jadi Bu, sudah jadi. Tapi kan kita berininya di sini Bu, untuk yang sekarang, Iya. dropnya ini pihak ketiga. Ini titiknya Bu, di sini. Ya, soalnya alamat ini kan Palembang Oh, kan. Palembang. Nah, gitu maksud saya. Karena kita kerjasamanya kan dengan vendor yang dari Vendor yang dari Palembang. Palembang. masalah dropnya kemana itu dari Pihak ketiga. Kalau pihak ketiganya kita boleh tahu. Ya, itu tadi nomor. Oh, sudah dikirim. ya Mas. Ini kan bisa dicek Bu. Oh, bisa dicek. Iya. Menterinya apakah sudah punya izin untuk Izin apa belum bisa ada ininya. Lengkap. Tadi yang dipoto ini tidak? Sudah ya. Kalau main ini Oke. Ketua? Ya kita enaknya sambil duduk. Oh iya, mari. Silakan. Aduh, ke atas lagi. Yang di bawah ada. Yang di bawah Ada yang boleh. Tempat transitnya di mana? Hah? Tadi itu. Transit limbah itu di mana? Di situ. Tanya April yang paham April. kok. Yuk. Hah? Tempat transitnya di mana? Transit limbah itu di mana? Di sini kan? Dia ada katanya dari itu ke sini. Tapi kan kita tidak nampak juga salurannya di mana ini. Rupanya. Di situ tadi itu. Ah, dimasukin ke situ, didaur, ditukan kan, kayak darah apa segala di situ. Cuma ditumpuk. Menjelang orang yang ngangkutnya ngambil. Ya, itu yang di gudang ini tadi kan kayak alat suntik atau apa anu medis kan, di drop di sini. Tapi menurut saya kalau kelamaan di dalam gudang itu juga nggak bahaya. Apalagi gudangnya kurang safety gitu kan, agak terbuka. Ini ya gudangnya kan? Ah, gudangnya kan di sini. Agak terbuka kan pintunya masih renggang gitu. Jadi ini Bu, kalau untuk limbah medis itu kan dia ada batasan Bu, karena infeksius tadi kan. Nah, Jadi kalau Itu. seandainya itu tidak diangkut tiap hari, dia harus punya ini semacam pendingin gitu. nah harusnya begitu. Harus ada pendingin memang. Karena kan itu kuman virus. Ya kan, yang kita ini kan masalah limbah. Kalau keterangan tadi sebulan sekali ya? Yang kode? 1 bulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Keterangannya dalam sebulan 2 kali, tapi menurut saya juga itu tidak efektif, ya kan? Tapi harus kalau nggak tiap hari harus ada gudang. Pendingin tadi. Harus gudang pendingin. Ini Kalau nggak ada ya? Karena ada ini nggak ini? tidak ada gudang pendingin, karena ini gudang biasa. Makanya tadi saya tanya, apa tidak bahaya ini kelamaan di dalam sini? Jadi Bu, dari sana di Dasar itu terkait itu di mana tuh Mas? Oh, Ada di peraturan yang BP. ini, kayak Ada, jarum saya suntik cari apa atau ini. bekas infus. Karena infeksius itu kan Taruh di dalam sini. bakteri. Belum diambil. Jadi bakteri kalau tidak di bawah suhu 0 derajat, dia bakal ini busuk, Gudang juga bahaya makin karena berkembang. gudangnya kurang safety. Kalau di bawah suhu 0 derajat dia Kalau dari situ tadi Bakterinya mati. olahan kayak limbah dari Jadi apa namanya, ini kan kurang safety lah kan masalah gudang dan limbah medis terkapo dampaknya kan bakteri jadi dampaknya seperti apa nih ke lingkungan? di dalam sini gitu kan salurannya karena dampak lingkungannya itu tadi karena
ini kan masih tertutup nih. Mungkin dari petugas yang bakal datang ke sini itu yang berakibat ke kesehatan gitu. buat orang sakit. Karena ini tertutup. Kecuali kalau limbahnya terbuka Iya. umum itu kan oke. Masyarakat mungkin Gimana teman-teman? Limbah ya, Bu, ya. Nah, Seharusnya tidak di situ ya. iya, seharusnya tidak situ. Ayo, Diga. Tapi gimana? Ya, ada catatan apa lagi yang harus mungkin gitu. Ya, jadi tadi belum tidak tadi sudah saya katakan tadi kan masalah gizi yang belum dia tadi kemudian harus bisa sih memang tidak boleh berkesempatan karena gizi dan mengatakan Ya. nah itu udah ada catatan coba Liga sama Putri kalau misalnya ada catatan mungkin Kalau langsung menurut saya ya, kontak ke dia. kayak limbah medis sebagai apa aja Pak ini, Ya. apa itu kan seharusnya juga tempatnya kurang seksi kalau menurut saya ya. Karena kan harusnya itu paling tidak itu kayak rumah sakit besar ya, setahu saya itu pakai pintu besi. Tapi kan pintunya juga agak rendah. Kalau lama-lama limbahnya di sini, kayaknya bisa keluar juga itu, kayak virus atau apa teman-temannya. Jadi kalau menurut saya kalau diangkat 1 bulan 2 kali, ini nggak efektif. Berisiko. Berisiko. Karena kan gudang sama tempat rawat inap itu terlalu dekat gitu. Jadi kan bisa keluar gitu. Itu kalau menurut saya. Tolong dicatat Mbak, maksudnya nanti ya. Mungkin ini ya. Ya, mungkin ini sampai ke bawah. Jadi kalau harusnya yang infeksius itu Pak, itu nggak boleh lebih dari 24 jam itu. Nah artinya harus ada penanganan lagi untuk infeksius ya, selain dari itu nggak masalah. Infeksius ini harus ada semacam pendinginnya gitu, ada semacam apa kayak di rumah sakit. Di rumah sakit itu memang ada pendinginnya yang di bawah 0 derajat gitu. Jadi kuman-kuman bakteri yang dari kayak potongan tubuh manusia semacamnya itu tidak berkembang gitu. Iya. Sudah ada Kalau itu full berarti itu full boxnya. full box Ya, untuk pendingin. limbah Khusus ya. infeksius ya. Sudah ada belum? Nah, ini yang perlu diadakan gitu. Catatan buat di sini. Ya. Karena pengangkutannya 2 bulan sekali tadi itu Iya. terlalu lama sehingga takutnya nanti busuk itu yang semacam potongan tubuh manusia semacamnya itu. Jadi, Ya, cukup Presiden ya. Izin Pak, Tuan. Ya. Saya minta tolong Pak, saya minta tadi kan kita ngomong tadi ada suara mesin tuh. Jadi kurang fokus itu. Oh, gitu. Ya, Ya, silakan masuk. Masuk sini masuk. Saya ada apa tadi awalnya kan ada gudang di tempat terus ikan lagi tembak lagi. Maksud saya kayak pengen tahu nih kronologi dari rumah sakit itu mengakhir dari perjalanan. Tadi minta maaf Pak, tadi ada mesin itu kurang ini itu kurang fokus. Mohon penjelasannya Pak. Dari awal ini lah Perjalanan limbah. dari rumah sakit ini. Kasus aja langsung. Apa ya? Baik Pak. Kalau rumah sakit kita kan kelasnya kelas TPD Pak. TPD kita jumlah tempat tidur 51. Jadi untuk IPAL kita sudah terkoneksi semua ke instalasi IPAL dari depan sampai labor, oka, kita laundry, pokoknya limbah kamar sudah masuk situ semua. Terus untuk prosesnya itu mesinnya otomatis Pak. Jadi di bak lumpur tadi itu, kalau air ada limbah, mesin otomatis narik yang bak yang di atas itu, kemudian turun lagi disaring dengan filter yang kecil, kemudian masuk udah bersih masuk ke ada 3 bak sudah air bersih dialirkan lagi ke bak berikutnya, terus mengalir lagi otomatis, terus dibawa lagi ke filter yang besar tadi Pak.
filter besar tadi itu filter untuk semuanya, setelah itu outlet keluar air bersih. Bak yang terakhir itu untuk indikator air itu mutunya bersih apa enggak, kita ngecekkan sebulan sekali tadi itu. Terus untuk uji mutunya di situ ada ikan, kalau ikan itu hidup berarti pH kita air kita yang tadi hasilnya itu sudah. Terus penyebutan dari vendor Mas, gimana teknisnya, Oh, jadwalnya, estimasi kalau waktunya? jadwalnya kita setiap tanggal sebulan sekali Pak. Kadang tanggal 20, tanggal 19 itu pengangkutan. Mereka sebulan sekali ya. sebulan sekali pengangkutan, nanti dibawa oleh mereka pihak ketiga sampah itu terus dimusnahkan di kantor di pabrik mereka Pak. Artinya kan limbah kita di sini kan ini nih standby nih. Kira-kira nggak bahaya tuh? Kayaknya harus ada pengaman lain. Kalau untuk pengamatan tiap hari kan dari ruangan Pak. Pengamanan maksudnya? Oh, pengamanan kita sudah di gedung itu kan udah tertutup. Tuh di dalam tuh ada suhu untuk penyimpanan kulkas. Sudah ya? Sudah ada itu. Sudah ada. Oh yang kok itu berarti? Iya yang kulkas. Oh iya. Di dalam tuh ada kulkas Pak. Jadi untuk suhu kita insya Allah aman seperti itu. Karena udah dimasukkan ke Iya. dalam Kita sesuai yang ada tadi di ya? dokumen kita, rincian teknik. Enggak nampak apa tadi? Tadi yang mau masuk itu Pak, bahaya tadi. Ada tulisan Ada bahaya. kalau mau nanti difoto kan. Tapi nggak mungkin kita mau masuk ke situ kan. Seperti itu Pak. Teknisnya seperti itu. Kita akhirnya masalah vendor. Ya. Nah terus yang ke vendor tadi, Mas? Nomor HP-nya sudah. Enggak, maksudnya tadi yang Oh. Mas bilang tadi kan Nanti pertama ada ada manifestnya Pak, ada bukti. Terus bilang lagi baru bencana. Oh iya. Mana yang menangnya? Yang pihak ketiga itu kita kan masih di Palembang Pak. Yang di Pelepan itu insya Allah untuk waktu dekat mau dioperasionalkan. Baru mau dioperasi. Iya, tapi masih satu PT. Sama, tapi belum ini ya. Enggak, kalau yang ini kita di Palembang Pak. Sudah kerjasama. Iya sudah. Nah mungkin saya luruskan aja ya Pak. Iya. Jadi kalau pihak rumah sakit itu kan kita kerjasamanya dengan vendor. Vendor. Nah, vendor itu yang terkait apakah itu nanti alurnya itu dia mau di drop di tempat mana, itu kan udah jadi urusan vendor ya. Kalau kita itu kita ke vendornya. Ada di MOU ya. Kemudian seperti itu masalah nanti dia mau itu di ibarat kata dimusnahkan di Pelepat atau mau dibawa ke Palembang, itu udah jadi urusannya vendor. Yang penting sampah medis di kita itu udah diambil, udah aman dari rumah sakit, dari lingkungan. Kemudian masalah dia mau musnahkannya di mana, itu mau di Palembang atau mau di Pelepat itu ya itu udah tanggung jawab mereka. MOU kita hanya sekedar sampah kita diambil selesai. Yang penting perizinan dari si vendornya pun juga ada gitu sih. Berarti harus cross checknya sama vendornya. Iya Pak. Kalau lebih ke vendor kalau mau itu berarti gitu Pak. Itu kita lagi perjanjian. Iya, perjanjiannya kita itu siap. baru. Ini perjanjian baru ya tadi. Januari kemarin. Januari kemarin. Seperti baru kan. Ya dari vendor nanti kita bisa ngerti. 1 tahun Bu. Kita 1 tahun. Setiap satu tahun. Baru pembaruan kontrak. kontrak. Intinya pihak ketiga yang mengambil ini dia harus punya izin dari kementerian. Iya. Kalau kita kan dasarnya untuk kerjasama dengan MOU dengan vendor yang penting izinnya jelas gitu. Ya. Kalau izinnya jelas kita pasti mau MOU, tapi kalau enggak ya enggak. Tapi kalau untuk masalah pemusnahan ya itu udah jadi tanggung jawabnya sih. Tapi yang jelas saya lihat dari ini masalah tadi kurang gizi sama laundry, terus gudang medis tadi itu seharusnya ada berjarak juga. Jangan terlalu dekat karena itu kan kamar pasien semua ya. Karena mungkin itu saran dari Ibu ya Bu. Iya. Cuman pertimbangan kita nih kadang juga ini ya. Makanya mungkin nanti kalau memang tetap di situ mungkin pembangunannya lagi nih yang kita Iya. benerin, entah itu pakai sekat dan Iya, segala macam. Karena paling tidak kalau kita aman. mau mundur lagi lebih bahaya karena itu masuk lingkungan masyarakat. Iya. Karena kita jalan ya Bu, itu mau ditaruh di belakang lagi otomatis untuk Paling pengamanannya tidak juga bangunannya harus Iya, segera. lebih Yang sempurnanya. benar-benar safety lah kan. Iya. Apalagi gudang medis itu kan memang bahaya Iya. gitu kan.
mitra kerja dari bersama dengan dinas lingkungan hidup mungkin catatannya tadi seperti itu. Mas Eko, Mbak Ani sebagai direktur RS Setiabudi, dan hasil dari mungkin sidang kita hari ini mungkin ada catatan tadi itu mungkin dibenahi sama rumah sakit Setiabudi, dan hal seperti ini mungkin nanti akan kami cross check kembali, entah itu nanti 1 bulan atau 3 bulan, namanya sidak kan kita kasih tahu. Nah, seperti itu, karena memang kesehatan di masyarakat itu penting, karena lingkungan hidup itu juga kita tinggal ini ya di ruang hidup, di ruangan terbuka seperti ini, terus di sebelah itu udah rumah warga ya, di sana sudah rumah warga, jadi hal seperti itu harus diperhatikan. Apalagi tadi catatan yang menjadi itu yang laundry sama gizi tadi, kalau bisa ya, kalau belum untuk membuat bangunan baru itu disekat sementara tidak masalah, tapi kalau misalnya dibuatkan bangunan baru lagi itu lebih bagus. Jadi mungkin itu ya, saya Jeffrey, Pak Diri, terima kasih Mas Eko, Ani, dan seluruh tim yang ada di Rumah Sakit Setiabudi dan menerima kami dalam sidang pada hari ini. Nantinya hasil ini kita evaluasi bersama. Nanti kita akan sidang-sidang. Siap. Kalau bisa ya. Iya. Ya, oke ya. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Dedi ya. Udah ya, kita lanjut ke Puskesmas Timbul Bujang ya. Oke, siap. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak, Ya. Bu atas kunjungannya. Berarti Rumah Sakit Setiabudi masih benar-benar diantuk ya, masih memang ada eksistensinya berarti kan. Di sini rame kok ya. Oh iya, Mas. Lihat sini. Oke. Bukan ini tadi ya. Iya, sini Pak. Nggak pakai handscoon Mas. Ya paling sampai pintu itu aja nggak apa-apa. Itu kan Ya, Ya, nampak yang dari dari iya, pintu tuh ya. sampai pintu itu aja nggak apa-apa. Apa coating loh. Mana? Kalau ini yang kering Bu, ini yang kotak. Ini nyala. Mana kulkasnya? Nyala Bu. Boleh dibuka Mas? Oh, kayaknya nggak nyala itu. Oke. Ampun. Ini nggak ada arusnya ya? Gimana? Nggak hidup ya kulkasnya? Kulkas. Iya, nggak hidup ya? Enggak. Berjalan. Pak di video Pak. Suara arusnya nggak ada. Iya.